Bukan main, kilat sekali. Begitu cepat. Pagi menemani presiden, malam dicopot, esoknya digeledah. Sorenya sudah pakai rompi pink khas tahanan Kejaksaan Agung, tangan diborgol. Itulah nasib Dadan Hindayana, mantan Kepala Badan Gizi Nasional. Rabu sore 3 Juni, Dadan resmi jadi tersangka. Ikut diseret dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung. Lengkap sudah petinggi BGN masuk kotak. Padahal lembaga ini baru seumur jagung. Dibentuk dengan tugas mulia, memberi makan bergizi untuk anak-anak sekolah, lansia dan ibu menyusui. Belum juga program ini berlari kencang, tiangnya sudah kropos, digerogoti dari dalam oleh pimpinannya sendiri. Banyak orang mengira korupsi makan gratis itu soal markup harga telur atau sunatan anggaran beras. Ternyata tidak. Kelas pimpinan mainnya di hulu, lebih canggih, lebih sistemik. Mereka bermain di jalur lisensi dapur, Satuan Pelayanan Program Gizi atau SPPG. Satu titik dapur dirancang melayani sekitar 3.000 anak. Anggarannya jumbo, miliaran rupiah per dapur, dan Kejaksaan Agung tidak sedang membongkar soal makanan. Yang dibongkar aliran uangnya, pintu masuknya yayasan. Setiap pengelola yang menjadi mitra memang harus berbentuk yayasan, agar orientasinya tak semata-mata soal untung. Di atas kertas, mekanisme itu terlihat mulia. Ada seleksi, ada verifikasi, ada pengawasan, agar uang negara sampai kepada anak-anak yang memang berhak menerima. Tapi kejaksaan justru menemukan kejanggalan. Sebagian yayasan diduga beroperasi tidak masuk lewat pintu yang benar. Ada perlakuan khusus, verifikasi dibuat lebih mudah, persetujuan lebih cepat, akses terbuka lebih lebar dibanding yang lain. Gratis, jangan polos-polos nanyanya. Seperti lazimnya perkara korupsi, harga akses jauh lebih mahal ketimbang barangnya sendiri. Penyidik Kejagung mengungkap adanya yayasan-yayasan yang diduga terafiliasi dengan para tersangka dan memperoleh keuntungan fantastis hingga miliaran rupiah setiap hari. Sekali lagi, setiap hari. Luar biasa. Bila mau cepat, vendor atau pengusaha pemilik yayasan yang hendak mengelola dapur harus setor dulu. Istilah kerennya komitmen fee. Angkanya ngeri, 10-15% dari nilai proyek dapur. Setor di muka, surat keputusan penunjukan langsung keluar. Penelusuran Man of Our Time membuktikan memang ada kong-kali-kong di lingkaran elit BGN untuk mengeruk keuntungan lewat verifikasi yayasan. Cara mainnya cantik, menitip nama di dalam akta yayasan. Ketika investor hendak bangun dapur, maling pemburu rente ini menitipkan nama kerabat. Bisa istri, anak, saudara, atau orang kepercayaan. Nama itu masuk ke akte pendirian yayasan. Terlihat bersih. Tidak ada jejak langsung, sebab sulit dilacak. Satu yayasan boleh kelola sampai 10 dapur. Tiap dapur melayani ribuan anak. Masuk akal bila tiap hari ada insentif yang mengalir sampai miliaran rupiah. Karena tiap hari pula makanan gratis disebar. Uang itu kemudian dibagi ke petinggi yang berwenang lewat jalur aman dari jejak buku bank. Selain itu, proyek pengadaan pun dijadikan bancakan. Alat masak raksasa, boiler industri, instalasi gas, alat steril, diduga diarahkan ke lingkaran kontraktor itu-itu saja. Bahkan dari pelacakan Man of Our Time untuk pembangunan dapur, kontraktornya pun diarahkan oleh BGN. Dalihnya, kontraktor itu sudah paham spesifikasi teknis dapurnya. Makelar proyek Diring 1 BGN itu nyata. Kecurigaan itu menguat ketika penyidik Kejagung menemukan sejumlah pengadaan yang tidak berhubungan langsung dengan tujuan utama program. Muncul pembelian motor listrik senilai 1 triliun rupiah, puluhan ribu tablet, puluhan ribu pasang sepatu, hingga ribuan televisi berukuran 75 inci. Segala ketidakberesan ini membuktikan ada ruang diskresi luas di tangan pejabat teras lembaga. Diskresi itulah yang disalahgunakan menjadi wujud pengkhianatan kepada negara. Jadi memang sudah berapa saat saya mendapat laporan ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan-penyelewengan dari pimpinan. Dalam setiap organisasi selalu pengaruh pimpinan sangat besar. Pemimpin baik, organisasi baik. Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik.
Apalagi pemimpin tidak benar, tidak kompeten, atau tidak jujur. Untunglah, radar intelijen cepat menangkap gelagat ini. Presiden Prabowo juga tidak pakai lama. Begitu data klop, langsung eksekusi. Tidak ada kompromi untuk para penggarung uang rakyat. Kasihan Prabowo, amarahnya berubah menjadi kesedihan. Ia jelas kecewa. Orang yang diberikan kepercayaan penuh justru minta jantung saat dikasih hati. Hari ini, saat ini, sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi. Orang yang saya percaya. Orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar. Nanti seolah saya mempengaruhi. Tapi yang jelas mengganti mereka itu tidak ringan bagi saya. Tapi saya ingat kata-kata almarhum ayahanda saya, Profesor Sumitro, pernah mengatakan kepada saya, Prabowo, kalau suatu saat kau dalam keadaan bingung atau keadaan ragu-ragu, ingat, berpihaklah selalu kepada rakyatmu. Kejagung menegaskan ini baru babak pertama. Penggeledahan di kantor pusat BGN menghasilkan tumpukan dokumen baru. Akankah ada tersangka baru? Terlebih, Sony Sonjaya hendak mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Apa artinya? Sony tak mau basah sendirian. Ada banyak maling yang diduga ikut mencicipi anggaran MBG. Dalam setiap pidato, dalam setiap rapat, Presiden juga menyampaikan hal-hal yang kira-kira senada. Jangan main-main, bersihkan diri kalian. Kalau kamu nggak mau bersihkan diri kamu, kamu nanti akan dibersihkan. Setiap hari Presiden ngomong kayak begitu. Terus masih ada yang berani main-main, buat saya tuh agak-agak kurang masuk akal. Ya berarti kan nggak didengerin aja apa yang diomongin oleh Presiden gitu. Dan mungkin nganggap nggak akan diapa-apain. Sekarang Presiden buktikan, ditangkap kok, diusut kok, atau ya udah diberhentikan kok misalnya. Di setiap anggaran besar memang selalu ada orang yang datang bukan untuk mengabdi. Padahal anak-anak itu hanya butuh seporsi makanan. Tapi para pencoreng wajah Prabowo itu justru merampas berporsi-porsi anggaran. Men of our time.